Ya, kita lanjutkan langkah kedua, poin 47. Nah, di sini nanti kita akan berdiskusi ya, berdiskusi sambil bermain bagaimana cara menentukan pengelompokan gambar klaster hak anak. Nah, di sini ada gambar klaster Bu ya. Jadi ada 4 kotak dan 1 lingkaran. Ada hak sipil, hak keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan sosial, perlindungan khusus dan pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Nah, nanti saya bagikan kertasnya. Nanti Ibu tolong tentukan mana bagian-bagian klaster pengelompokan hak anak. Ya, kita mulai dari sekarang ya Bu ya. Ini saya bagikan kertas satu persatu. Nah, ya, tolong Ibu tentukan ya. Misalkan hak keluarga, kira-kira apa saja hak keluarga untuk anak, khusus dan pendidikan, waktu luang, kegiatan dan budaya. Ya, untuk Mutia dulu deh. Nah, Mutia itu bahas masalah apa? Kesehatan dan kesejahteraan sosial ya. Contohnya apa? Contohnya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan. BPJS. Betul ya. Kalau anaknya sakit dibawa ke, Rumah sakit. nah itu haknya ya. Itu contoh yang sering kita temui. Nah, ketika anak sudah tumbuh dewasa, haknya kalau laki-laki kalau jelang dewasa sebelum itu diapain dulu anaknya? Dihitan Bu ya. Ya. Itu haknya juga itu dipenuhi. Kalau Ibu Santi, hak keluarga dan pengasuhan alternatif contohnya apa? Kasih sayang. Kasih sayang ya, perhatian ya, terus memberikan kebutuhan hidup ya, entah itu kebutuhan dalam bentuk jasmani maupun rohani ya. Nah kalau misalkan ibadah Bu, sholat termasuk hak keluarga dan pengasuhan alternatif bukan? Iya. Iya ya, betul sekali. Nah, sedangkan contoh untuk perlindungan khusus, berarti anaknya perlu dijaga ya dengan seksama. Jika anaknya sedang sedih ya kita harus ikut. Contohnya perlindungan khusus, anaknya dilakukan tindakan yang membuat perasaan dia sedih, nah, maka perlu kita memberikan rasa simpati ya, dibujuklah seperti itu ya, supaya anaknya tenang kembali. Sedangkan pendidikan waktu dan luang kegiatan budaya ini anak punya hak untuk sekolah, mengenyam pendidikan. Anak punya waktu untuk bermain, waktu luang. Anak punya hak untuk mengerti kegiatan budaya. Contohnya apa? Jalan-jalan, rekreasi, main ya. Nah itulah 4 hak yang perlu dikuasai ya, perlu dimiliki anak ya, dari hak sipil menuju metrik klaster hak anak ya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Tolong buka flipchart 3, buku pintar halaman 7 dan 8. Flipchart 3. Nah ini ya, Ibu-ibu tadi udah terangkan tadi klaster 1, 2, 3, 4, 5 hak sipil dan kebebasan ya. Nah, contoh klaster hak sipil Ibu. Saya mau nanya, apakah anak Ibu sudah memiliki kartu keluarga? Sudah, bagus ya, benar. Akte juga punya Pak. Iya, akte kelahiran, kartu keluarga. Ketika anak kita baru lahir, harus diakui eksistensinya, ya, eksistensi dia sebagai anggota keluarga. Nah, itu maksudnya kemana? Kalau misalkan tadi pembuatan kartu
keluarga ataupun akte kelahiran. Yang sipil. Sipil ya, dia punya hak untuk sebagai warga sipil yang diakui eksistensinya oleh negara ya. Nah itu coba lagi sekarang buka halaman 78 di buku pintar. Halaman 78 ya, di bawahnya paling bawah lagi ya. Di sini ada hak iya. Nah ini 4 kelompok hak anak, ada hak atas hidup dan kebutuhan dasar. Nah tadi ini Bu ya, tadi saya terangkan tadi. Kemudian pertama misalkan mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi ya, perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak. Coba Ibu Mutia untuk tumbuh kembang, hak tumbuh kembang apa saja? Depan aja ya, Depan Bu. Hak tumbuh kembang, hak untuk mengembangkan potensi secara penuh, mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat dan keterampilan, dan lain-lain, dan mengembangkan minat dan keterampilannya. Ya, terima kasih Bu Tia. Selanjutnya, tolong Ibu Santi menerangkan hak selanjutnya, yaitu hak perlindungan ya, perlindungan. Hak perlindungan anak untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan, pelantaran, dan eksploitasi, tidak diperlakukan kasar, dihukum secara fisik dan verbal, digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi, dipenuhi hak hidup dan tumbuh kembang, dan lain-lainnya. Iya, dan terakhir adalah hak partisipasi. Nah ini partisipasi ini ya, maksudnya apa? Memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal yang mempengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Meminta pendapat dalam mengambil keputusan, misalnya sekolah, makanan, pakaian, pola asuh, hobi, minat, bakat, dan lain-lain ya. Nah, itu adalah 4 yang harus kita ketahui hak anak. Nah, dengan demikian Bu Ibu, kita harus ya mengetahui betapa pentingnya hak anak yang harus kita penuhi. 5 klaster hak anak. 1. Klaster 1, hak sipil dan kebebasan. Klaster 2, lingkungan dan keluarga pengasuhan alternatif. Klaster 3, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Klaster 4, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Klaster 5, langkah-langkah perlindungan khusus. Bermain, termasuk golongan klaster 4. Bebas berkumpul, termasuk golongan keempat. Berkreasi, termasuk klaster 4. Partisipasi, termasuk klaster 4. Standar kesehatan, klaster 3. Bebas beribadah, termasuk klaster pertama. Bebas bersertifikat, termasuk jenis klaster pertama. Hidup dengan orang tua, termasuk klaster 2. Pendidikan, termasuk jenis klaster keempat. Perampasan kebebasan, klaster 5.
Perlakuan kejam termasuk jenis klaster kelima. Standar hidup layak termasuk jenis klaster 2. Identitas adalah jenis klaster pertama. Kewarganegaraan termasuk jenis klaster pertama. Nama termasuk jenis klaster pertama. Penculikan, penjual dan perdagangan adalah klaster 5. Eksploitasi seksual adalah klaster 5. Konflik bersenjata adalah termasuk golongan klaster 5. Konflik hukum adalah termasuk jenis klaster 5. Pengungsi digusur adalah termasuk jenis klaster 5. Eksploitasi anak adalah termasuk golongan klaster 5. Berhubungan dengan orang tua adalah termasuk jenis klaster 2. Demikian adalah rincian dari 5 klaster hak anak. Sekian, terima kasih. My faithful love.